Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok ketiga. Saya dari kelompok 3 laki-laki akan mempresentasikan hasil penelitian kami tentang komputer ini, tentang sistem komputer. Dengan saya, Renzo Atila Rizmi, absen ke-25. Oke, langsung saja kita di sini. Sebelumnya saya akan menjelaskan subbab terlebih dahulu. Yang akan kita bahas adalah subbab pertama, itu adalah interaksi perangkat keras, perangkat lunak, dan penggunanya. Kita sebagai pengguna, peranan sistem operasi, interaksi dengan perangkat keras, ada BIOS, interaksi dengan perangkat lunak, penggunaan komputer, dan interaksi antara dua perangkat. Kita akan membahas itu hari ini. Terus ada yang kedua, berbagai permasalahan penggunaan komputer. Pertama itu, komputer bekerja lambat, komputer macet total, dan berbagai jenis permasalahan yang lain. Pertama, interaksi perangkat keras, perangkat lunak, dan pengguna. Sistem komputer ini terdiri atas beberapa jenis komponen yang bekerja sama-sama. Komponen tersebut mencakup perangkat keras, hardware, perangkat lunak, software, dan pengguna, brainware kita. Interaksi antar bagian tersebut akan menentukan kinerja komputer. Oleh karena itu, kita harus memahami cara sistem kerja komputer dengan interaksi yang terjadi di dalamnya. Itu sangat penting untuk kita pelajari. Maka pada subbab kali ini kita akan menjelaskan peran sistem operasi dan interaksi yang terjadi antara bagian-bagian komputer. Yang pertama, peranan sistem operasi. Sistem operasi itu adalah, atau biasanya disebut OS, Operating System, merupakan perangkat lunak utama dalam komputer yang tujuannya yang berperan dalam mengelola perangkat keras, menjalankan aplikasi, menyediakan antarmuka dengan pengguna, menyimpan data, menampilkan data, dan memanipulasi file. Jadi OS adalah perantara perangkat keras dan lunak agar dua-duanya dapat bekerja sama, kayak penghubung gitu. Saat ini sistem operasi yang paling populer itu yang biasanya kita pakai itu kayak Microsoft operasi Windows dari Microsoft. Dengan generasi terakhir itu Windows 10. Yang sistem operasi lain juga kita kenal itu kayak Linux dan Mac OS. Kedua, interaksi dengan perangkat keras. Device driver atau sering disebut driver aja, itu adalah perangkat lunak kecil yang ditempatkan di dalam hard disk. Driver akan memberikan informasi ke komputer, cara berkomunikasi dengan perangkat keras tertentu, seperti printer, kartu jaringan, modern sound, VGA card, dan beberapa perangkat keras lainnya. Jadi OS tidak berhubungan secara langsung dengan perangkat keras, namun menggunakan driver atau BIOS sebagai antarmuka perangkat keras tersebut. Contoh dari penggunaan driver atau BIOS sebagai antarmuka perangkat keras itu di sini kita menjalankan Microsoft Word, Excel, dan PowerPoint ini menggunakan kernel. Di mana kernel akan menyambung dengan bisa digunakan device driver ataupun sistem BIOS. Sistem BIOS ini digunakan untuk iniin motherboard. Lalu dari device driver bisa juga menggunakan BIOS ke VGA card. Lalu ada device driver ke hard disk. Sejarah Ramadan, saya di sini akan menjelaskan tentang BIOS. Selain RAM, komputer juga mempunyai memori jenis lain yang disebut dengan ROM. Memori jenis ini menyimpan data dan program-program dasar yang digunakan untuk mulai menjalankan komputer. Berdasarkan fungsi utamanya, BIOS dapat dibagi menjadi 3 kategori, yaitu
sebagai berikut. Yang pertama, sistem BIOS. Digunakan untuk mengelola perangkat-perangkat sederhana. Yang kedua, ada startup BIOS. Digunakan untuk memulai menjalankan komputer. Yang ketiga, ada CMOS BIOS atau CMOS Stub. Digunakan untuk mengubah beberapa pengaturan di dashboard. Yang terakhir, ada banyak pengaturan yang dapat dilakukan di BIOS. Di antaranya pengaturan tanggal, password, hard disk yang digunakan, pengaturan CPU, pengaturan memori, menampilkan data CPU serta dipasnya, dan masih banyak lagi. Interaksi dengan perangkat lunak. Selain mengelola seluruh perangkat keras yang ada di komputer, OS, operating system, juga mempunyai banyak kumpulan program, seperti library, dan APIS, Application Programming Interface. Itu adalah program layanan umum yang bisa digunakan oleh para pengembang aplikasi untuk menuliskan berbagai aplikasi yang dapat dijalankan di sistem operasi tersebut. Di sini ada contoh metode penggunaan perangkat lunak. Dari perangkat lunak itu eksekusi proses dilakukan oleh pengguna lalu mendapatkan system call, eksekusi system call, dan kembali dari system call. Mode kernel yang biasanya digunakan untuk ngeprint. Selain itu, driver ditempatkan di antara OS dan perangkat keras. Dengan demikian, aplikasi-aplikasi dapat mengakses perangkat keras yang terhubung dengan komputer, kayak Microsoft Word dan tadi ngeprint, yang menggunakan sistem call, panggilan sistem. Sekian dari saya dan akan dijelaskan lanjut dengan teman saya. Kita akan masuk ke penggunaan komputer. Dan sebelum itu, perkenalkan, nama saya Yohanes Richard Vincent Prasetyo, absen 32. 5. Penggunaan komputer. Di penggunaan komputer ada CUI atau Character User Interface, GUI, Graphical User Interface, bahasa natural, monodriving, dan yang terakhir layar sentuh. Masuk ke CUI, Character User Interface. Pada antarmuka dari CUI, aplikasi atau sistem operasional menyediakan tampilan di layar menggunakan tampilan berupa teks atau karakter. GUI, Graphical User Interface. GUI merupakan antarmuka beberapa grafis yang menampilkan informasi dalam bentuk gambar dan teks. Berikutnya ada bahasa natural. Bahasa natural sebagai antarmuka bahasa manusia dapat berinteraksi dengan komputer dengan menggunakan bahasa sehari-hari. Antarmuka yang digunakan untuk keperluan tertentu seperti ATM, mesin tiket, layanan self check-in di bandara, dan sebagainya. Layar sentuh atau yang terakhir itu antarmuka jenis grafis yang digunakan pada layar touchscreen di perangkat mobile seperti smartphone yang memungkinkan pengguna berinteraksi dengan aplikasi, fitur-fitur, dan fungsi-fungsi yang ada di perangkat mobile tersebut. Ya, sekian dari saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Dalvandi Ahmad Faruza dari kelas 10-7. Saya akan membacakan materi tentang berbagai permasalahan penggunaan komputer. Yang pertama, ada komputer bekerja lambat. Kedua, komputer macet. Ketiga, berbagai jenis permasalahan lain. Dan ada poin-poin komputer bekerja lambat. Yang pertama, ada program terbelakang, temporary file, hard disk terlalu penuh, perlunya perbaikan hard disk, membersihkan malware, dan umur komputer. Yang pertama ada program latar belakang. Penyebab paling umum adalah banyak program yang dijalankan secara otomatis ketika komputer dihidupkan. Program ini disebut juga program latar belakang. Program latar belakang dapat menghabiskan sumber daya komputer yang berakibat berkurangnya sumber daya yang ada. Ada temporary file. Ketika komputer bekerja, ada banyak temporary file yang dibuat dan ketika proses selesai, file-file tersebut tetap ada walaupun tidak dibutuhkan lagi.
File-file ini turut berperan menghabiskan sumber daya komputer yang menyebabkan komputer bekerja lebih lambat. Ini ada hard disk terlalu penuh. Agar dapat bekerja dengan normal, setidaknya komputer harus memiliki ruang kosong di hard disk sekitar 200 sampai 500 MB. Jika kurang dari jumlah tersebut, akan menyebabkan komputer bekerja lebih lambat. Selanjutnya ada perlunya perbaikan hard disk. Penyebab lain berkurangnya kinerja komputer adalah adanya bagian hard disk yang rusak atau sering disebut bad sector, hilang sebagian file dan susunan penempatan file yang tidak teratur. Hal ini akan membuat proses pembacaan file menjadi lambat dan berdampak pada kinerja komputer. Selanjutnya ada membersihkan malware. Malware yang ada di komputer seperti virus, spyware, adware, malware lainnya seringkali menghabiskan sumber daya yang banyak karena malware biasanya menjalankan proses tertentu secara terus-menerus dan tidak terkendali. Ada umur komputer. Komputer dengan umur yang lebih tua cenderung bekerja lebih lambat. Selain perangkat keras yang sudah tidak bekerja sebaik yang baru, program-program baru juga biasanya membutuhkan sumber daya yang lebih besar. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya eh, saya Fadlan Akbar Suara ingin menjelaskan komputer macet total. Oke, di sini komputer macet perangkat lunak tertentu, terlalu banyak aplikasi yang dijalankan, terus driver, komputer terlalu panas, itu masalah hardware.
Terus kita lanjut aja ke perangkat lunak tertentu. Salah satu penyebab komputer mengalami macet total adalah adanya perangkat lunak yang bermasalah. Biasanya jika macet total ditandai dengan crash. Komputer berhenti tiba-tiba. Komputer berhenti tiba-tiba karena sistem failure. Setiap kali suatu perangkat lunak, ada beberapa penyebab suatu perangkat lunak menyebabkan komputer macet total, di antaranya kapasitas perangkat keras yang tidak memenuhi kebutuhan perangkat lunak, adanya file-file yang diperlukan oleh perangkat lunak yang hilang atau rusak, instalasi perangkat lunak yang tidak sempurna, perangkat lunak yang tidak memiliki kesesuaian dengan sistem operasi, dan sebagainya. Habis itu terlalu banyak aplikasi yang dijalankan. Setiap ada aplikasi yang dijalankan, aplikasi tersebut akan menggunakan sebagian sumber daya yang ada, prosesor dan memori. Oleh karena itu, jika Anda menjalankan aplikasi-aplikasi terlalu banyak sekaligus, maka penggunaan sumber daya untuk setiap aplikasi tersebut akan semakin sedikit. Beban kerja yang terlalu besar dengan sumber daya yang terbatas akan dapat menyebabkan berhentinya proses dan komputer menjadi macet total. Selanjutnya, masalah driver. Sebelumnya telah dijelaskan bagaimana sebuah perangkat diakses oleh sistem operasi. Kadangkala, jika driver yang digunakan tidak sesuai atau rusak, dapat menyebabkan komputer berhenti bekerja. Untuk mengatasi masalah seperti ini, mengupdate atau menginstal ulang driver perangkat tersebut akan dapat menyelesaikan permasalahan. Namun, sebelum melakukan hal tersebut, pastikan terlebih dahulu driver dari perangkat mana yang bermasalah dengan melakukan pengecekan di Device Manager. Selanjutnya, komputer terlalu panas. Setiap ada aplikasi yang dijalankan, aplikasi tersebut akan menggunakan sebagian sumber daya yang ada prosesor dan memori. Oleh karena itu, jika Anda menjalankan aplikasi terlalu banyak sekaligus, maka penggunaan sumber daya untuk setiap aplikasi tersebut akan semakin sedikit. Beban kerja yang terlalu besar dengan sumber daya yang terbatas akan menjadi penyebab berhentinya proses dan komputer menjadi macet total. Habis itu ada masalah hardware. Penggantian perangkat keras seringkali menyebabkan terjadinya hang pada komputer. Hal ini karena perangkat keras yang baru tidak sesuai dengan perangkat keras yang lain, atau perangkat keras yang baru menggunakan driver yang sesuai. Selanjutnya ada masalah hardware. Jika komputer tidak merespons setelah terjadinya pergantian perangkat keras, Anda dapat melakukan perbaikan dengan cara memastikan apakah perangkat keras tersebut mempunyai driver yang sesuai, atau mengganti perangkat keras dengan yang lebih sesuai. Terima kasih. Saya Misyari Sabirai Zikrullah akan membacakan bagian tentang berbagai jenis permasalahan yang lain. Ya, di sini yang pertama ada operasi ilegal, yang kedua komputer merestart ulang, hilangnya file DLL, fatal exception, koneksi internet yang lambat. Operasi ilegal. Ketika sistem operasi atau prosesor menerima perintah atau instruksi dari program yang tidak dikenal,
akan muncul pesan operasi ilegal. Ada banyak alasan munculnya sebuah pesan operasi ilegal. Di antaranya adanya program dari pihak ketiga yang tidak dikenal, namun dijalankan di komputer. Terus adanya data yang dibaca dari sumber yang salah. Lalu aplikasi game yang menimbulkan error dan sebagainya. Itu adalah dari operasi ilegal. Yang kedua ada komputer merestart ulang. Solusi yang didapat dijalankan untuk menghentikan permasalahan ini dipilih tergantung sumber masalah yang dicurigai sebagai penyebab. Salah satu contoh solusinya adalah menginstal ulang program aplikasi dan driver perangkat keras. Hilangnya file DLL. Hal ini tidak dapat berakibat pada tidak bekerjanya aplikasi tertentu sampai pada yang lebih fatal, yaitu tidak bekerjanya sistem operasi. Lalu ada fatal exception. Fatal exception, error terjadi karena adanya kesalahan yang terjadi dan sistem operasi tidak dapat menangani suatu pekerja dengan error tersebut. Biasanya hal ini ditandai dengan layar biru yang disertai dengan pesan dan nomor error. Contoh penyebab dari fatal exception ini adalah kerusakan sistem operasi memori dan hard disk. Koneksi yang lambat. Lambatnya koneksi ke internet terjadi karena adanya pengguna lain yang mendownload file dengan ukuran besar, komputer yang bekerja lambat, pemeliharaan jaringan yang buruk, dan sebagainya. Masih banyak. Baik, terima kasih sudah menonton presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Mohon maaf jika banyak kesalahan dari segi penyampaian ataupun materi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.